Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Ya, tapi siang-siang ini panas kok. Udah makan? Nah, saya belum. Nah. Tapi mudah-mudahan kuliah ini kita tidak merasa lapar ya. Baik, makasih. Mata kuliah kita PLP 1 kali ini seperti yang kita rencanakan kemarin 2 minggu yang lalu setelah kita melakukan penjelasan, kemudian melakukan kegiatan contoh-contoh berkaitan keterampilan dasar mengajar kemarin. Mudah-mudahan hari ini para mahasiswa sudah siap untuk melakukan itu ya, praktikannya. Bagaimana? Siap? Alhamdulillah siap ya semua ya. Nah, ingat kemarin bahwa keterampilan dasar mengajar ini merupakan modal dasar seorang guru. Agar apa? Bisa mengajarkan para siswa itu dengan baik, mentransfer pengetahuannya dengan mudah. Kenapa? Semuanya dimiliki. Jadi kita bisa terampil dalam memvariasi suara, memvariasi gerak ya kan, kemudian memvariasi apa lagi? Pandangan, nah itu variasi. Termasuk memvariasi model kita mengajar, metodenya kan, ya kan, kemudian modelnya kah, maupun asesmennya, alat evaluasinya, kadang-kadang bisa paper and pencil, mungkin pakai aplikasi Kahoot atau Quizzes dan sebagainya. Nah itu harus dimiliki oleh para peserta, para guru nih ya calon guru ini. Nah, sehingga peserta didik akan juga ramai, tidak merasa terbebani ataupun bosan untuk belajar. Baik. Nah, perlu kita ingat bahwa keterampilan dasar mengajar itu kemarin kita lakukan ada 8 jenis ya keterampilan dasar mengajar. Nah, saya ingin ingatkan lagi. Keterampilannya yang ingat apa kemarin? Ulun ingat pertama itu membuka dan menutup pembelajaran, Pak. Membuka dan menutup pelajaran. Baik, yang kedua, silahkan. Keterampilan dasar bertanya, Pak. Bertanya, bagus. Bertanya apa saja tuh yang diketahui? Ingat enggak? Keterampilan bertanya. Lupa. Oke, siapa yang ingat? Silakan, Arnita. Baik, oke, makasih. Nah, selanjutnya yang ketiga, siapa yang tahu? Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan. Penting enggak menjelaskan? Kenapa? Karena suatu materi itu harus dijelaskan dulu supaya bisa tahu muridnya. Jadi gurunya menjelaskan harus gimana? Harus menguasai materi pelajaran. Baik, yang keempat. Keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas ya. Kelas harus dikelola dengan baik. Yang kelima siapa? Silakan. Variasi. Maksudnya gimana tuh? Variasi. Jadi kalau itu variasikan, Pak. Guru memvariasi ngajarnya. Apalagi? Apalagi? Gurunya harus senyum, ya dah. Jangan tidak senyum-senyum kan. Saatnya marah juga boleh. Ketika melihat siswanya yang memang bandel kan, ditegur-tegur, kamu ini kenapa begini, gitu kan? Ya, nah begitu. Jadi variasi gerak juga kita jalan ya ke sana kemari. Nah tidak di sini saja, tak lulus tuh ya. Lalu yang berikut apa? Keterampilan membimbing diskusi, Bapak. Membimbing diskusi kecil ya. Nah, diskusi kelompok penting sekali juga. Artinya di situ mau tidak mau metode apapun mestinya ada metode yang namanya tuh diskusi. Nah, fungsinya apa tadi? Fungsinya untuk melatih skill-skill peserta didiknya, Pak, seperti keterampilan komunikasinya, keterampilan kolaborasi, keterampilan bertukar pikiran. Jadi peserta didiknya diharapkan sudah terbiasa di setiap pembelajarannya, Pak. Oke, ada lagi kira-kira dari diskusi itu apa yang bisa bermanfaat? Bekerja sama. Bekerja sama, bagus. Ada lagi yang nyampaikan lagi? Silakan. Silakan. Keterampilan memberikan penguatan, Bapak.
Memberikan penguatan. Fungsinya untuk apa? Keterampilan itu kita miliki untuk apa? Fungsinya untuk menguatkan tentang materi-materi yang telah dijelaskan agar peserta didiknya paham. Paham ya? Nah, kemudian gimana guru? Memberikan pemahaman, penguatan itu mestinya dalam waktu yang saat itu. Ya, jangan sampai nanti misalnya jawabannya bagus. Wah, bagus jawabannya, tepat sekali. Jangan sudah saya kesini baru kembali, tepat sekali jawaban kamu itu salah. Ya, ingat kemarin ya? Nah, udah. Ada lagi? Cukup? Ya, 8 ya, 8 keterampilan. Nah, 8 keterampilan ini pada hari ini akan kita cobalah semuanya untuk para mahasiswa sekalian. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa 8 keterampilan ini mana saja yang kita masih belum mahir, ya toh? Pasti saja kita belum mahir karena kita juga belajar, ya namanya belajar tentu ada salah-salahnya kita ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki nanti, tapi nanti refleksi dengan kita bersama itu akan menemukan oh ternyata begini yang bagus, kemudian ini harus kita buang, yang kita tinggal dan kita latih terus-menerus itu. Karena tidak ada sesuatu yang bisa mahir tanpa latihan. Nah, baik. Demikian nanti hari ini kita akan mulai dari siapa yang pertama? Saya, Pak. Oke, Anda ya nanti yang pertama untuk memulai. Keterampilan apa kemarin? Keterampilan membuka dan menutup. Membuka dan menutup pelajaran. Baik. Nanti akan dimulai oleh teman ya sini ya, teman Anda ini, kemudian yang lainnya sampai 8 keterampilan itu. Mari kita lihat sama-sama ya untuk ini. Baik, kami persilakan untuk disiapkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di hari Kamis hari ini pembelajaran kimia. Jadi ini sebelum Ibu mulai, silakan satu orang dulu pimpin doa, ketua kelasnya atau siapapun yang perwakilannya. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya dulu, hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Marsapa Ibu tidak hadir. Kenapa Marsapa tidak hadir? Marsapa sakit Ibu. Selain Marsapa ada lagi? Oke. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Berarti ini sebelum Ibu masuk pembelajaran, ingatlah dahulu itu kita pembelajaran sebelumnya itu pembelajaran tentang apa? Literasi asam basa. Nah, untuk kali ini hari Kamis kita ke pembelajaran baru lagi, yaitu judulnya adalah sistem koloid. Apa sih itu sistem koloid? Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Sebelumnya Ibu tanya dulu di sini sudah sarapan semua? Aduh, yang belum ini gimana ini? Yang sudah Ibu mau tanya ke siapa ya? Fatimah deh. Ini sarapannya apa sebelumnya? Itu saya sarapan susu sama roti. Duh, sehat banget, 4 sehat 5 sempurna, susu sama roti. Ada lagi? Bubur, apalagi ada lagi? Ayo Wahidah apa? Bubur sama teh. Itu kesukaan Ibu itu. Terus terakhir lagi siapa? Iya. Ya, saya tadi sempat sarapan kopi dan biskuit Ibu bersama ayah. Wah, kopi ya, pagi-pagi sudah kopi. Nah, kalian pernah memperhatikan tidak di campuran susu, kopi, terus teh itu ada campuran apa sih di dalamnya itu? Pernah memperhatikan nggak? Berarti nih apa yang ada ampasnya tadi? Kopi ada ampasnya. Terus apa lagi? Ada lagi? Susu? Ada ampasnya atau gimana? Terus tadi apa lagi? Selain tadi kopi, susu, sama teh tadi? Teh ada lah. Kalian tahulah bahwa ketiga macam larutan ini ada macam-macam jenisnya di sistem koloid ini. Belum tahu kan? Nah, nanti
Setelah ini akan Ibu jelaskan. Jadi sebelum mulai, supaya kalian tahu perbedaannya, jadi tujuan hari ini adalah kalian bisa membedakan jenis-jenis campuran. Tadi yang Ibu sudah jelaskan tadi itu, kemudian bisa menjelaskan macam-macam koloid. Kemudian nanti kalian ada praktek juga, praktek tentang sifat-sifat koloid, ada praktikum efek tindal dan gerak Brown. Nah, mungkin itu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi langsung aja kita mulai. Ibu jelaskan dulu bagaimana pembelajaran hari ini, baru nanti kita praktek. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu adalah sistem koloid. Jadi sistem koloid ini adalah sistem di mana sebuah campuran atau yang berada pada sebuah campuran yang berisi partikel-partikel kecil atau zat-zat kecil yang terdispersi. Jadi terdispersi ini adalah penyebaran secara menyeluruh dalam suatu medium, baik itu mediumnya cair, padat, atau gas. Baik, untuk pokok bahasan kita hari ini ada 3, yaitu macam-macam dispersi, macam-macam koloid, dan sifat-sifat koloid. Yang pertama itu ada larutan nih. Larutan adalah bercampur atau homogen dan tidak dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Selanjutnya yang kedua itu ada suspensi atau yang disebut dengan campuran heterogen dan tidak stabil. Selanjutnya ada koloid, campuran antara campuran heterohomogen dan campuran heterogen. Untuk contohnya itu ada larutan, itu adalah larutan air dan gula. Yang selanjutnya untuk suspensi itu ada larutan air dan pasir, dan yang ketiga ada susu. Untuk larutan contohnya itu dapat dijelaskan secara berikut, yaitu larutan apabila larutan gula ini dicampurkan dengan air, maka larutan gula akan menghilang secara perlahan-lahan. Dan yang kedua itu ada larutan pasir, ada air dan pasir. Ketika air dan pasir diaduk secara perlahan, itu akan terdispersi atau menyebar secara sempurna, tetapi ketika didiamkan, air dan pasir ini akan mengendap kembali. Ini contohnya juga bisa berupa kopi. Selanjutnya itu ada koloid. Yang koloid ini Bapak ambil contoh yaitu air susu. Susu di sini ini adalah campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen dan heterogen ini misalnya susu nih dan air. Kan bubuk susu tuh anggapannya kayak zat partikel-partikel kecilnya akan bertemu dengan partikel air, sehingga akan bertumbukan sehingga terjadilah pencampuran antara campuran heterogen dan homogen. Baik, selanjutnya ada macam-macam koloid. Bisa sebutkan salah satu dari kalian ini apa aja macam-macam koloid yang ada di sini. Anita, dipersilakan. Untuk salah satu macam dari koloid itu ada busa atau buih. Oke. Jadi busa atau buih ini adalah sistem koloid yang fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya adalah cair. Selanjutnya ada busa padat nih. Ada yang bisa jelaskan apa itu busa padat? Ya, Amel, dipersilakan. Kalau untuk busa padat itu yaitu sistem koloid yang terjadi jika padat terdispersi dalam gas. Selanjutnya nih ada aerosol cair. Ada yang mau menjelaskan nih? Siapa nih? Fatimah, dipersilakan. Cair adalah sistem koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas. Baik, selanjutnya nih ada emulsi nih. Emulsi ini sistem dispersi antara cairan dengan cairan yang tidak dapat bercampur secara homogen. Ada yang tahu contoh emulsi? Ya, Maulida persilakan. Apa itu? Contoh dari emulsi itu biasanya pada pembuatan mayones, Pak. Oke, betul sekali. Selanjutnya itu ada emulsi padat, sistem koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi padat yang tidak dapat bercampur. Dan yang terakhir nih, sol. Ada yang mau menjelaskan sol? Bapak, ya untuk sol itu, sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Oke, jadi macam-macam koloid ini dipengaruhi oleh sistem fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat koloid. Jadi sifat-sifat koloid ada terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada efek tidal.
yang kedua ada gerak Brown, yang ketiga ada elektroporesis, yang keempat ada absorpsi, yang kelima ada koagulasi, dan yang terakhir ada koloid pelindung. Jadi ada yang bisa menjelaskan apa itu efek tidal? Waidah, dipersilakan. Baik Bapak, untuk efek Tyndall itu adalah gejala penghamburan cahaya yang dijatuhkan oleh sebaran cahaya yang dijatuhkan pada sistem koloid. Oke, jadi efek tidal ini contohnya dapat di kehidupan kita sehari-hari nih. Misalnya tuh botol banyu. Kita berikan sebuah flash atau cahaya dari HP dan kita tembuskan, nah itu cahayanya akan tembus. Nah, itu dari efek tidal. Selanjutnya itu ada gerak Born. Ada yang mau menjelaskan gerak Born? Pak. Untuk gerak Brown ini gerakan partikel-partikel pada koloid yang arahnya lurus tidak menentu, yang disebabkan oleh tumbukan antara molekul-molekul medium pendispersi dengan fase terdispersi atau tumbukan antara partikel-partikel terdispersi. Oke, baik. Selanjutnya nih ada elektroporesis. Elektroporesis ini peristiwa bergeraknya partikel-partikel koloid menuju ke elektrode. Misalnya nih, kalian nih punya larutan koloid nih. Misalnya nih larutan koloid, kalian punya elektrode. Elektrode ini yang ada kutub positif dan ada yang katode, ada anode. Jadi kalian celupkan nih anode katodenya, kalian akan melihat zat-zat partikel kecilnya akan menghampiri elektrodenya, maupun itu katode ataupun anode. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya ada absorpsi. Ada yang bisa jelaskan dan berikan contoh dari absorpsi? Nah, silakan. Ya, absorpsi tadi itu adalah peristiwa penyerapan ion-ion oleh partikel koloid. Contohnya itu misalkan ada air sungai yang keruh, kita jadikan menggunakan tawas. Jadi si tawas itu merupakan ion-ionnya. Kemudian yang partikel koloidnya itu adalah air sungai yang keruh. Oke, baik, bagus. Selanjutnya itu ada koagulasi. Koagulasi ini peristiwa penggumpalan atau pengendapan koloid. Adakah yang tahu contoh dari koagulasi? Bapak, Ya, dipersilakan Sabila. Ya, untuk sifat-sifat koagulasi, untuk yang sifat koagulasi ini contohnya seperti misal telur tuh kan fasenya itu cair. Terus misalkan kita rebus itu bakal menggumpal menjadi misalkan kayak jernih itu jadinya putih, terus yang kuning itu jadinya kuning. Nah, itu termasuk contoh peristiwa dari koagulasi, Pak. Oke, bagus sekali. Dan selanjutnya yang keenam itu adalah koloid pelindung. Jadi koloid ini bersifat melindungi koloid lain supaya tidak mengalami koagulasi. Karena ini adalah sudah masuk materi yang terakhir, kita akan bentuk kelompok dan kita akan melakukan praktikum. Dipersilahkan untuk bentuk kelompoknya masing-masing. Oke, kita tadi sudah mempelajari materi koloid. Apa aja tadi yang sudah kita pelajari? Yang pertama, pengertian koloid. Yang kedua ada apa? Yang kedua ada jenis-jenis koloid. Terus ada juga apa? Macam-macam? Terus terakhir tadi kita ada belajar sifat-sifat koloid. Oke, karena kita sudah mempelajari materi ini, dari kalian ada yang dibingungkan? Kiranya jika ada yang dibingungkan bisa silakan ditanyakan. Saya Bu. Oke, silakan dari kelompok mana dan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Wahidah dari kelompok 1, izin bertanya. Untuk yang bagian efek Tyndall itu Bu, adakah contohnya di kehidupan sehari-hari? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelum Ibu yang menjawabkan, dari kelompok lain apakah tahu jawaban dari kelompok 1 contoh dari efek Tyndall ini di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Dari kelompok 4. Jadi contohnya itu seperti cahaya matahari itu yang masuk ke jendela. Jadi partikel debu yang berterbang itu Bu terlihat. Oke, betul itu jawabannya. Oke, dikembalikan lagi ke kelompok 1, sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, Oke. jika dihubungkan Dari kelompok mana dan namanya siapa? dari kelompok 1, nama saya Iklima. Baik, jika dihubungkan antara contoh yang sudah diberikan kelompok 4 mengenai efek Tyndall tersebut, maka yang dimaksud sistem koloid itu apa ya Bu? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ibu lemparkan lagi
pertanyaan ini ke kelompok lain. Ada yang tahu jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1 apa? Ada yang ingin menjawab? Ada yang tahu? Oke, silakan. Saya dari kelompok 2 Bu. Jadi yang dimaksud dari sistem koloid dari contoh yang disebutkan dari kelompok 4 tadi itu adalah debunya Bu. Karena debunya ini yang dijatuhi oleh seberkas cahaya-cahaya dari matahari. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Oke, betul ya. Efek tidal ini bisa dicontohkan misalkan di pagi hari itu kita ada melihat, misalkan ada seberkas cahaya matahari yang masuk dari jendela, terus juga misalkan rumah kita kotor tuh, pasti ada debu-debu yang melayang yang menembus, yang ditembus oleh cahaya-cahaya itu. Oke, kelompok 1 bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi kah? Oke, baik, terima kasih. Oke, sekarang Ibu yang ingin bertanya kalian. Nih Kak, kita kan sebagai masyarakat Kalimantan pasti familiar lah dengan kita menggunakan tawas untuk menjernihkan air sungai buat kita pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, penjernihan air sungai ini menurut kalian termasuk ke dalam sifat koloid yang mana? Ada yang tahu? Bu, Oke, silahkan. izin menjawab Sapna dari kelompok 3. Oke. Kalau proses peristiwa penjernihan air menggunakan tawas tadi itu salah satu sifat koloid yang absorpsi. Oke, masuk ke dalam sifat koloid adsorpsi yang keempat ya. Kenapa jadi memilih sifat adsorpsi tadi? Ya Bu, karena absorpsi ini kan peristiwa penyerapan ion-ion oleh partikel koloid. Nah, jadi ion-ion di sini itu merupakan yang zat tawas, sedangkan yang partikel-partikelnya itu air sungai yang kotor. Yang mana tawas ini dapat menyerap partikel-partikel yang ada di sungai tadi yang kotor itu sehingga airnya menjadi jernih. Oke, baik, terima kasih. Dari kelompok yang lain, ada yang kurang paham tentang sifat koloid yang adsorpsi ini? Oke, silakan. Oke, gerak Brown. Untuk gerak Brown, sebenarnya ini kan tadi pertanyaannya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, tapi di sini Ibu mau mencontohkan melewati animasi yang ada di YouTube. Bisa kalian cermati setelah ini. Bentar ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Nah, ini bisa kalian lihat animasi berikut. Itu dianimasikan, itu kan ada tuh partikel yang berwarna putih, terus juga ada molekul yang kita sering lihat, molekul H2O atau kita sebut air. Nah, di sini kenapa dimaksudkan gerak Brown? Gerak Brown itu artinya kan adanya tumbukan antara partikel satu dengan lainnya, yang mana tumbukannya itu tegak lurus dan berhamburan. Nah, bisa kalian lihat animasi berikut. Ada misalkan nih, kita permisalkan itu adalah larutan susu. Larutan susu itu kan sebenarnya memiliki partikel. Anggap aja partikel yang putih itu merupakan partikel susu. Yang mana partikel susu ini yang akan bertumbukan dengan molekul-molekul atau partikel-partikel air. Makanya sifat koloid ini bisa dijadikan salah satunya itu gerak Brown. Apakah dari Risna masih kurang paham terkait sifat koloid? Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu berarti kita anggaplah kalian sudah memahami beberapa sifat-sifat koloid. Misalkan kalian ingin mengetahui contoh sifat koloid yang lain, bisa searching di sumber lain. Oke, baik, terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengar penjelasan terkait macam-macam dispersi. Nah, sekarang untuk mendalami lagi pemahaman kita terkait macam-macam dispersi, Ibu minta ada yang bantu Ibu untuk menguraikan bagaimana cara kita membedakan antara ketiga jenis dispersi yang tadinya sudah kita pelajari. Yang pertama tadi ada larutan, ada suspensi, dan koloid. Silakan siapa yang bersedia untuk menjawab? Saya Ibu. Sapna, silakan. Ya, cara membedakannya larutan, koloid, dan suspensi tadi. Kalau larutan itu homogen. Kalau koloid secara makroskopis itu bersifat homogen. Sedangkan yang suspensi itu heterogen. Kemudian
kalau larutan itu semua partikelnya berdimensi kurang dari 1 nanometer. Kalaunya koloid itu dimensinya antara 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan yang suspensi itu partikelnya berdimensi lebih dari 100 nanometer. Yang terakhir itu larutan itu memiliki 1 fase. Kalau koloid itu 2 fase, sedangkan suspensi itu 2 fase juga. Ya, bagus. Jawaban dari Sapnah bagus. Kira-kira dari teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa menambahkan supaya melengkapi apa saja yang dapat kita lihat untuk dapat membedakan dari masing-masing sistem dispersi yang tadi kita pelajari? Ada yang bisa melengkapi jawaban dari Sapnah? Silakan Dea. Izin menambahkan Bu, untuk larutan perbedaan larutan suspensi dan koloid. Untuk larutan tidak dapat disaring, untuk koloid dapat disaring tetapi menggunakan saringan ultra, dan untuk suspensi dapat disaring. Untuk penampilan, kalau larutan jernih, kalau koloid agak keruh, kalau suspensi keruh. Dan untuk contohnya, kalau larutan bisa larutan gula, kalau koloid santan, kalau suspensi bisa air kopi. Ya, terima kasih jawaban dari Dea, sangat baik untuk melengkapi jawaban dari Sapnah yang tadi sudah baik. Jadi dari macam-macam dispersi yang kita pelajari, yaitu larutan, suspensi, dan koloid, dapat kita bedakan berdasarkan dari ukuran partikel, dari jumlah fasenya, di mana ada yang 1 fase, ada yang 2 fase. Selanjutnya dari dapat atau tidaknya kita saring. Selanjutnya juga dari penampakan secara fisiknya, apakah dia keruh atau jernih, apakah agak keruh. Selanjutnya tadi Dea ada memberikan contoh nih dari masing-masing sistem dispersi yang kita pelajari. Tadi Dea mencontohkan bahwa salah satu contoh koloid itu adalah santan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira tadi kita sudah belajar terkait jenis-jenis dari macam-macam koloid. Nah, kalau santan yang tadi dicontohkan oleh Dea itu kira-kira termasuk dalam jenis koloid yang mana? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan Bella. Untuk jenis koloidnya itu adalah emulsi. Alasannya karena fase terdispersinya itu cair dan medium pendispersinya itu cair. Baik sekali, kita berikan tepuk tangan kepada Bella yang sudah bersedia menjawab. Jadi betul seperti apa yang tadi dijawab oleh Bella, santan yang tadi dicontohkan oleh Dea merupakan salah satu jenis koloid emulsi di mana zat terdispersi dan pendispersinya sama-sama cairan. Nah, jadi kita bisa membedakan jenis-jenis koloid itu berdasarkan fase atau wujud dari zat pendispersi dan zat terdispersinya, di mana zatnya itu ada 3 macam, yaitu cair, padat, atau gas. Nah, karena waktu pelajaran kita sudah habis, silahkan kalian pelajari lagi di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan dipersiapkan untuk kita praktikum sifat-sifat koloid. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Sebelumnya kita telah mempelajari kemarin tentang macam-macam dari koloid. Dan minggu kemarin Ibu juga sudah memberikan tugas kepada kalian mengenai sifat-sifat koloid. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Coba Ibu lihat PR-nya mana? Oke, sudah. Sini. Ya, kenapa? Siapa yang belum mengerjakan? Ayah. Kenapa Ayah belum mengerjakan tugasnya? Di malam ketiduran. Oke, karena Ayah belum mengerjakan tugasnya, coba Ayah maju ke depan menuliskan poin-poin dari tugas-tugas yang sudah Ibu berikan kemarin. Silakan. Pinjam punya temannya dulu. Silahkan tuliskan ke depan. Oke. Yang lain sudah dikerjakan semua kan PR-nya? Sudah? Sudah. Zada sudah? Sudah. Bella udah juga? Sudah. Rosita sudah? Oke, baik. Sudah? Oke, baik.
nanti kita bahas di depan. Oke. Oke. Oke, jadi tugasnya kemarin yaitu tentang sifat-sifat koloid. Oke, silakan duduk. Kita beri aplaus dulu untuk Aya. Walaupun. Oke, jadi yang pertama itu ada sifat-sifat koloid. Yang pertama apa? Efek tindal. Apa sih efek tindal itu? Ada yang bisa menjawab? Itu yang di belakang kenapa tiduran? Tidak enak badan. Oh iya, kenapa belum sarapan? Belum sarapan kah, Zaina? Sakit perut. Oke, berarti Bella tolong temenin Zainanya ke UKS dulu ya. Nanti Bella kembali lagi kalau udah nganterin. Ya kenapa Sabila? Ya tapi sendiri aja lah. Ya. Oke, kita lanjutkan tadi efek tindal. Ada yang bisa menjelaskan apa itu efek tindal? Ayo, siapa? Coba Alifa. Izin menjawab, Bu. Ya. Untuk efek tindal itu gejala penghamburan cahaya yang dijatuhkan oleh seberkas cahaya yang dijatuhkan pada sistem koloid. Oke, baik. Contohnya seperti apa? Contohnya itu belum lupa, Bu. Mungkin yang lain, Bu. Oke, yang lain. Wahidah, contohnya seperti apa? Contoh dari efek tindal itu, Bu, seperti seberkas cahaya yang masuk gitu, Bu. Seberkas cahaya yang masuk. Oke. Ya, jadi efek tindal itu adalah gejala penghamburan cahaya yang dijatuhkan oleh seberkas cahaya yang dijatuhkan pada sistem koloid. Misalnya ketika susu itu diberikan cahaya atau senter, maka cahayanya akan menyebarkan cahaya begitu. Selanjutnya ada apa? Yang kedua? Gerak brown. Apa itu gerak brown? Kan udah ngerjakan tugas tadi. Pasti udah tahu dong apa jawabannya. Apa itu gerak brown? Sudah searching kan di Google? Di rumah? Coba Risna, apa itu gerak brown? Gerak apa? Oh ya, gerak partikel yang acak pada koloid. Iya, betul sekali. Jadi itu tadi tentang gerak brown. Yang ketiga ada elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa bergeraknya partikel-partikel koloid menuju elektroda. Itu Amel, kenapa Mel? Main HP mulu? Lagi searching materinya, Bu. Lagi searching materinya, kan kemarin udah dibilangin kalau kita komitmen, kalau ibu lagi menjelaskan di depan, kalian juga memperhatikan, jangan memakai HP, oke? Oke, Bu. Karena sudah ibu beri tugas di rumah sebelumnya untuk mencari di internet kan, jadi harus fokus ke materi saat ibu menjelaskan, oke? Oke, yang keempat itu ada apa? Ada apa? Adsorpsi. Apa itu adsorpsi? Ayo, apa? Kan sudah ngerjakan tugasnya tadi di rumah. Dea, silakan. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan ion oleh partikel koloid. Iya, betul. Kemudian yang kelima ada koagulasi. Ada yang mau menjawab tugasnya? Sesuai yang kalian cari kemarin apa di rumah? Ayo, koagulasi. Ya, silakan. Koagulasi itu peristiwa penggumpalan atau pengendapan koloid. Oke, betul. Lanjut yang keenam, itu koloid pelindung. Winda, silakan.
itu Bu, koloidnya yang bersifat melindungi supaya tidak mengalami koagulasi. Iya, betul. Nah, itu tadi dia sifat-sifat dari koloid. Dan mungkin sekian pembahasan pada sifat-sifat koloid hari ini. Tolong pelajari lebih lagi tentang sifat-sifat koloid ini sendiri dan mungkin contoh-contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah mempelajari tentang sifat-sifat koloid. Nah, untuk penerapan dari sifat-sifat koloid supaya lebih mudah mengingat dalam kepala masing-masing, jadi kita akan masuk ke sesi games. Nah, oke, mohon perhatiannya. Untuk games kali ini kita akan bermain tentang koloid gas. Oke. Nah, untuk rule of the game, Ibu akan menyebutkan. Nah, untuk rule of the game dari games kita kali ini yaitu yang pertama, kalian akan dibagi dalam kelompok. Nah, untuk kelompok dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ibu akan tuliskan dulu di papan. Oke, karena untuk kelompok 4 dan 5 itu hampir setengah orangnya bisa bergabung. Jadi kita hanya sampai di 4 kelompok. Nah, oke, untuk gamesnya Ibu akan memberikan sebuah teka-teki. Baik, kelompok 4 bisa langsung bergabung ke kelompok 5 dan menyesuaikan. Untuk teka-tekinya itu berupa materi tadi mengenai tentang koloid. Dan Ibu akan memberikan ke tiap-tiap kelompok. Bagi kelompok yang bisa menjawab akan mendapatkan 1 poin. Dan bagi kelompok yang belum bisa menjawab atau terbata-bata atau lama dan waktu itu hanya 5 detik, maka bagi yang tidak bisa menjawab akan diberikan poin juga yaitu -1. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Oke. Oke, silakan Sabila. 1 dari sana. 1, 2, 3, dan 4. Oke, bisa kita mulai gamesnya? Oke, kita tunggu kelompok 4 dulu ya untuk berpindah. Baik, kita dari pertanyaan nomor 1 kita tujukan kepada kelompok 2. Silakan bersiap untuk kelompok 2. Untuk pertanyaannya adalah, saya bisa menggumpal tetapi saya bukan padat. Baik, perkenalkan nama dulu. Baik, izin menjawab. Saya Amelia Karina dari kelompok 2. Izin menjawab, jawabannya itu adalah sol atau gel. Sol atau gel? Sol atau gel? Gel. Oke, jawabannya adalah +1. Artinya? Benar, tepuk tangan. Nah, untuk kelompok 2 mendapatkan poin +1. Dari kelompok lain jangan mau kalah. Oh, mohon maaf. Berarti kelompok 1 dapat poin pertama ya. Tadi Ibu hapus karena salah. Oke. Ya, maksudnya Ibu yang salah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor keberapa? Kedua. Oke, untuk yang mendapatkan pertanyaan kedua, selamat kepada kelompok 5. Oke. Berarti kita beralih ke kelompok 1. Untuk pertanyaannya adalah, apa yang membuat susu terlihat putih? 1, 2, 3. Oke, silakan Dea. Oke, untuk kelompok 1 mendapatkan benar, berarti +1. Oke, ini sudah ada 2 kelompok yang mendapatkan poin, tersisa
Dua kelompok lagi apakah bisa mendapatkan poin +1 atau -1? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu adalah kelompoknya belum ya? Oke, untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 1. Oh, sudah. Berarti kita beralih ke kelompok 3. Oke. Saya terlihat seperti cairan, tapi saya bukan cairan. Saya mengandung partikel padat. Siapakah saya? Dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dikarenakan Wahidah mengangkat tangan pada hitungan ke-6, maka Wahidah dan teman-teman mendapatkan poin -1. Jangan berkecil hati, masih ada kesempatan. -1. Baik, saya berikan kesempatan kepada kelompok. Diturunkan dulu tangannya. Oh ya, baik, ini akan sistem poin cepat. Sistem angkat tangan. Karena dari kelompok Wahidah dan teman-teman tadi tidak bisa menjawab, jadi pertanyaannya akan Ibu lempar untuk pertanyaan ketiga ini. Dan untuk kelompok Wahidah tidak bisa menjawab lagi, mohon maaf. Dan untuk poin ini adalah +2. Ini adalah suatu peraturan tambahan. Oke, siap-siap untuk 3 kelompok. Dalam hitungan ke-6 baru bisa mengangkat tangan. 5, 6. Oke, karena semuanya sama-sama mengangkat tangan, maka akan diberikan kepada kelompok 4. Baik, kepada kelompok 4 silakan dijawab, perkenalkan namanya. Satu orang. Pertanyaan tidak bisa diulang. Oke, untuk jawabannya, baik, kepada semuanya harap tenang. Kalau tidak tenang maka akan di -1. Oke. Untuk jawabannya mendapatkan poin minus. Oke, mohon maaf. Karena jawabannya benar maka poinnya adalah +2. Oke. Baik, kita ke pertanyaan terakhir. Kita kembali ke kelompok 4. Karena kelompok 4 belum mendapatkan pertanyaan. Tadi pertanyaan ke kelompok 3. Oke, tidak ada yang tidak adil di dunia ini. Semua adil pada porsinya masing-masing. Oke, fokus. Siapa tadi yang ribut? -1. Oke. Kita kembali ke kuisnya. Untuk kelompok 4 itu adalah pertanyaannya adalah saya terlihat seperti susu, tetapi saya tidak bisa diminum. Siapakah saya? Jawabannya Chloe Kasih. Ya, jawabannya adalah benar, tetapi tidak menyebutkan nama, maka poin. Maka belum. Tenang. Maka poinnya, oke, maka poinnya tetap +1. Baik, kita kembali ke mohon perhatiannya. Jadi untuk kuis ini sudah berakhir dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, dan untuk pemenangnya harap tenang, nanti di -1. Enggak, Ibu cuma bercanda. Nah, untuk keempat
kelompok ini pemenangnya adalah kelompok 4. Beri apresiasi untuk kelompok 4. Ya baik, seperti peraturan kita di awal, untuk yang akan mendapatkan hadiah adalah yang kalah. Nah, untuk hadiahnya kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Dan untuk hadiahnya adalah berhubungan dengan materi kita selanjutnya. Dan bisa dinantikan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang sistem koloid. Pada percobaan 1 nanti ada praktikum efek tindal dan percobaan 2 ada praktikum gerak Brown. Dan untuk kelompoknya sudah sesuai dengan pembagian pada pertemuan sebelumnya, dan untuk alat bahannya sudah tersedia di meja kalian masing-masing. Untuk LKPD-nya akan Ibu bagikan. Ya, untuk LKPD-nya sudah Ibu bagikan, jadi silahkan dibaca dan silahkan dikerjakan praktikumnya sesuai dengan prosedur yang ada. Selamat mengerjakan. Tiga tetes. Oke, perhatikan ya. 1, 2. 3. Wow, ini kayak gini Kak warnanya jadi. Iya, betul. Ini betul lah Bu. Iya. Kayaknya perlu diaduk dulu Kak. Perlu diaduk. Enggak diaduk itu. Warnanya bagus Bu. Ini diaduk atau enggak Bu? Enggak. Kalau sesuai prosedur amati yang terjadi. Amati yang terjadi. Warnanya jadi biru. Jadinya kayak partikelnya tuh acak pasang. Sambil dikerjakan ya. Partikelnya tuh acak gitu. Sudah. Oh iya, ini kan air. Ini air dingin, ini air panas. Minta dikit. Minta air. Itu air panas Bu. Itu air panas Bu. Nah, ini meneteskan air dingin ke air panas 3. Oh iya. Minta dong. Mengerjakannya jangan ribut ya. Sebentar Bu. Bu. Sebentar Bu. Seperti ini kan Bu. Iya. Saya tarik. Ayo kita lihat. Ada bintik 2. Iya lah Bu. Iya, ini partikelnya nak. Berarti ini suspensi lah Bu. Oh ini Bu. Kalau ini Tapi Bu susun dan ketika ditetesi Sebenarnya kayak tadi atas sama lanjut. bagian bawah aja. Nah Bu, ada Bu air kelihatan tapi kalau halus. Iya, kecil. Kecil lagi. Kisahnya miskonsepsi. Wow. Ada juga Bu. Tidak ada Iya. seharusnya. Tapi Panas. sebenarnya Apakah sudah selesai semuanya? Kalau yang air dingin, kalau yang panas apa?
Ya, kalau sudah selesai praktikumnya, silahkan dilanjutkan untuk menulis laporan hasil pengamatannya. Ibu tunggu 1 menit ya. Jadi penyebaran warna itu lebih cepat kalau di air panas. Sudah selesai. Kalau di air dingin lebih lambat. Hasil pengamatannya panas ini. Kelompok 3 sudah selesai ya? Oke. Kelompok 4 apakah sudah selesai? Kelompok 2 apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan lagi ya LKPD-nya. Boleh kayak gitu. Kelompok 1 belum. 1. Oke, karena praktikum hari ini sudah selesai dan waktu kita terbatas, jadi untuk presentasinya akan dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Sekian pertemuan hari ini, Bu ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Oke, baik semuanya. Jadi kemarin kita sudah melakukan praktikum tentang sifat-sifat koloid. Yang pertama tentang apa? Tentang efek tindal. Dan yang kedua tentang gerak Brown. Jadi kita hari ini akan diskusi kelompok dan dipersilahkan kepada perwakilan masing-masing efek tindal satu kelompok. Itu nanti dari kelompok 1 untuk maju presentasi, dan untuk gerak Brown itu kelompok 2 yang akan presentasi, dan kelompok lainnya silakan untuk menanggapi. Bisa dipahami? Oke, baik, langsung saja kepada kelompok 1 dipersilahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikum kemarin. Silakan. Oke, baik, silakan kelompok 1. Ya, perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait praktikum koloid mengenai efek tindal. Baik, langsung saja silakan. Apa prosedur yang kalian lakukan dan hasil pengamatannya? Baik, untuk prosedur pertama itu memasukkan air ke dalam masing-masing gelas. Jadi hasil pengamatannya itu air berada di gelas A, B, dan C. Kemudian memasukkan kopi ke dalam gelas A. Hasil pengamatan yang kedua itu adalah gelas A itu terdapat air yang sudah tercampur dengan kopi. Kemudian prosedur ketiga itu adalah memasukkan garam ke dalam gelas B. Itu gelas B sudah air sudah tercampur dengan garam. Kemudian prosedur keempat adalah memasukkan susu ke dalam gelas C. Jadi hasil pengamatan pada prosedur keempat itu adalah gelas C terdapat air yang sudah tercampur dengan susu.
Lanjut. Oke, itu tadi dari kelompok 1 untuk presentasi dari efek Tyndall. Nah, tadi untuk yang prosedur 1 memasukkan ke masing-masing gelas ada berapa gelas? Ada 3 gelas. Jadi ada gelas A, gelas B, dan gelas C. Kemudian gelas A diisi dengan apa? Diisi dengan kopi. Terus ditambahkan lagi yang pada gelas B dengan garam dan gelas C itu dengan susu. Nah, tadi dari hasil kelompok 1 bahwa untuk gelas A, B, dan C itu semuanya tercampur ya. Oke. Nah, baik, selanjutnya itu adalah analisis data yang didapatkan. Mungkin dari kelompok 3 boleh menanggapi untuk hasil dari percobaan efek Tyndall. Silakan. Izin menambahkan Bu, untuk perlakuan 1 sampai 4 itu kami sama kelompok 1. Izin menambahkan untuk perlakuan yang selanjutnya ada 2 dari kelompok kami. Yang pertama mengaduk masing-masing gelas. Di situ didapatkan hasil setelah diaduk gelas yang A itu heterogen, gelas B homogen, gelas yang C homogen dan heterogen. Untuk perlakuan yang terakhir ada menyenter masing-masing campuran dan didapatkan hasil pada gelas A terdapat partikel besar, di mana di gelas A itu termasuk ke dalam suspensi, yang B tidak ada partikel masuk ke dalam larutan, dan yang C terdapat partikel kecil, di mana yang C itu koloid. Oke, baik, terima kasih. Berarti untuk hasil praktikumnya itu sama ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk yang gelas A itu adalah suspensi karena partikelnya heterogen. Kemudian untuk yang gelas B itu adalah larutan karena terlarut sempurna dan homogen. Kemudian untuk yang gelas C itu koloid. Nah, mungkin itu untuk efek Tyndall. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 3. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1 dan 3. Baik, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan mendengar presentasi dari kelompok gerak Brown. Silahkan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil praktikumnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang pertama itu ada percobaan gerak Brown itu dengan tinta. Prosedurnya itu yang pertama memasukkan air biasa ke dalam gelas A dan air panas ke dalam gelas B. Kemudian meneteskan sebanyak 3 tetes ke dalam gelas A dan gelas B, dan kemudian mengamati perubahan atau reaksi yang terjadi. Selanjutnya, untuk yang tinta yang ke dalam air biasa ke dalam gelas A itu hasilnya tintanya langsung menyebar luas dalam air dan itu berlangsung lambat. Kemudian untuk yang ke dalam air panas itu hasilnya berlangsung cepat tintanya menyebar. Mungkin itu dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, pada percobaan menggunakan tinta pada gelas A atau menggunakan air biasa terjadi tumbukan, tetapi pada gelas B tumbukan terjadi begitu cepat karena koloid dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu koloid, semakin besar energi kinetik yang dimiliki, sehingga partikel-partikel medium pendeskripsinya maka dapat diketahui bahwa terjadinya gerak Brown pada tinta. Mungkin itu, Bu. Oke, baik, terima kasih kelompok 3.
mungkin itu tadi sudah dipresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 2. Nah, selanjutnya mungkin dari kelompok 4, apakah ada tanggapan mengenai hasil diskusi dari kelompok 2? Apakah ada tanggapan? Iya, silakan Bella. Izin bertanya, dari kedua gelas itu, jadi larutan mana yang lebih cepat mengalami gerak drone dari kedua gelas itu? Oh, oke, baik. Mungkin ingin penjelasan lebih jelas lagi ya, gelas yang mana yang lebih cepat terjadi gerak drone itu. Kelompok 2 silakan menanggapi. Izin menjawab Bu, mungkin lebih menegaskan ulang sebenarnya sudah kami jelaskan tadi bahwa untuk yang gelas A itu tuh kan air biasa tuh. Nah, itu tuh tumbukannya itu sangat lambat, tintanya itu menyebarnya sangat lambat. Kemudian untuk yang gelas B itu kan air panas dan itu gerakannya sangat cepat untuk tintanya itu menyebar. Jadi untuk gerak drone-nya sama-sama dua-duanya mengidentifikasi bahwa itu tuh gerak drone, tapi yang lebih cepat atau lambat itu adalah yang dari si air panas, karena koloid itu adalah dipengaruhi oleh suhu. Mungkin itu dari kami. Oke, baik. Mungkin dikembalikan kepada kelompok 4, apakah sudah jelas? Oke, baik. Selanjutnya untuk hasil praktikum dari kelompok 4, apakah sama dengan kelompok 2 atau ada perbedaan? Bagaimana? Sama? Oke, sama. Berarti untuk gerak drone sudah selesai. Terima kasih kepada kelompok 2 dan 4. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2 dan 4. Oke. Baik. Silakan ditutup. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok efek tindal dan juga gerak drone. Kita melaksanakan praktikum berbeda karena untuk mengetahui, sama-sama mengetahui contohnya secara langsung mengenai sifat-sifat koloid. Apakah sudah bisa dipahami tentang materi kita? Bisa. Baik, mungkin itu saja dari Ibu untuk diskusi kita pada hari ini. Semuanya telah berhasil melaksanakan praktikum. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sudah selesai pembelajaran tentang sistem koloid. Nah, tadi kan sudah praktek juga kan tentang sifat-sifat koloid. Jadi sebelum Ibu akhiri, kita berikan kesimpulan dulu nih. Sebelumnya ada yang mau menyimpulkan? Sepertinya tidak ada, Ibu tunjuk aja lah. Ke Maulida deh, tadi kita belajar apa aja? Oke, tadi macam-macam dispersi, ada larutan, terus ada suspensi, terus ada koloid. Yang kedua, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Bella. Sifat-sifat dari koloid itu tadi ada efek tindal, terus itu ada absorpsi, kemudian koagulasi dan gerak drone. Oke, tadi ada efek tindal, ya gerak drone, terus koagulasi, absorpsi. Tadi yang kita praktekkan ada 2 ya, tadi dari sifat-sifat koloid. Nah, kemudian satu lagi nih, yang mau menyimpulkan siapa? Iya, silakan Ayah. Berarti semoga bisa diingat ya, tadi itu sudah disimpulkan sama teman-temannya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada hadiah lagi, yaitu tugas. Nah, tugasnya itu halaman 160, bisa dibuka dulu. Di situ ada 5 soal, nanti dikumpulkannya minggu depan. Kemudian juga untuk minggu depan kita mempelajari yang selanjutnya dari sistem koloid, yaitu pemanfaatan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dipelajari dulu sebelum nanti kita akan memasuki pertemuan berikutnya. Oke, sebelum Ibu akhiri,
Ibu apresiasi dulu karena tadi praktikumnya berhasil. Tepuk tangan semuanya dulu. Karena tadi kita pertama sudah berdoa, jadi kita harus mengakhirinya dengan berdoa juga. Silahkan salah satu perwakilan dulu. Oke, sekian dari Ibu. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah tadi kita sudah ngeliat kan teman-teman tadi berlatih, gimana rasanya ya? Gimana tadi? Rame Pak, asik Rame gitu. ya. Baik, apa lagi kesannya? Pesannya tadi sudah bisa melatih salah satu dari 8 keterampilan dasar Pak. Ya baik, gimana pengalamannya? Ya, jadi ya kalau kita latih terus ya, terus juga melihat punya teman tadi seperti ini caranya, nah itu sangat membantu kita untuk semakin mahir untuk nantinya ketika kita mengajar di sekolah ya, baik dalam bentuk asistensi mengajar kah, kampus mengajar kan nantinya kan, ataupun ya kalau nanti kita akan bisa PPL 2 kan kalau di sekolah. Begitu yang bisa kita lakukan hari ini ya. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti kegiatan ini. Jadi yang juga memberikan contoh model tadi juga saya ucapkan apresiasi ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sudahi pada hari ini, kuliah ini kita tutup dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.